Kita dapat surat. Kita dapat surat. Kita dapat surat. Surat kalian. Hai sih kamu, gue Udah Mending and welcome back to Surat Kalian, dimana kalian tulis surat dan gue akan membacakan surat kalian. Basically mail time, cuman bedanya nggak ada randu. Kita akan bacain surat dari Pupus Ardi. Ini suratnya cukup kecil, tapi dikemas dengan rapi. Ini jampe-jampean lagi kan nih? Kayak kemarin kita dapat cincin. Heh? What? Anjir, ini telegram. What the? Dah, ini telegram nih. Pos tele. Udah kelihatan gak? Kelihatan ya? Tuh. Mau gue zoom nih, gue zoom manual ya. Lu zoom dari kamera aja, lu zoom dari kamera. Ya, gue zoom manual nih. Pos telegrafen, telepon dienst, kantor Cilandak, telegram. Nar, anjir bahasa Belanda. Meneer Eno Bening, Van Pupus Ardi. Semoga dolar hijau terus utirkan. Sehat selalu, Putin Indi. Apa ini? Dah, ganti color koreksinya jadi color film Belanda, terus lagunya ganti jadi lagu-lagu zaman penjajahan. Meneer Eno Bening, kenalkan saya Pupus. Kok jadi logatnya Pupus? Nama saja benar-benar Pupus Meong. Kin Meneer Eno bertanya-tanya kenapa nama saya jadi demikian. Hal itu panjang ceritanya. Meneer Eno membuat tontonan yang ditonton oleh banyak orang, terutama anak-anak muda. Gue kagak bohong, dia nulisnya bener pakai ini. Dia nulisnya bener-bener pakai mesin tik dan pakai bahasa-bahasa Indonesia yang jadul, yang pakai OE dan DJ gitu loh, bukan U dan J doang. Saya perhatikan tontonan bikinan Meneer Eno dan saya senang sekali. Meneer Eno mengajak anak-anak muda untuk berpikir dan memanjang masalah tidak hanya dari satu sisi saja. Meneer Eno juga membuat anak muda berpikir dengan mengajak mereka membuat gambar lucu. Jangan saja lupa namanya. Meme. Anjir, dia nulis pakai bahasa ini, gue jadi susah juga bacanya. Saya paling suka acara tontonan Meneer yang membahas ilmu filsafat. Saya mengajar di Inlander School dengan upah tak seberapa. Seriusan, F30 berapa rupiah sekarang tuh? Meskipun begitu, saya senang sekali. Semoga Meneer Eno lekas dapat bini dan yang cantik dan sedap rupa. Semoga Meneer Eno duitnya juga tambah banyak juga. Batavia September 1939, Pupus Ardi. Woi, time travel. Dapat telegram, Pak. Ini telegram, Pak. Gokil anjir. Kok gue dapet telegram? Kok bisa begitu, hei? Kok bisa gue dapet telegram? Yang bener aja lah. Ini kocak banget sih. Dia bikin beberapa tulisan tangan. Kayak bukan bahasa sini ya. Bahasa mana nih? Coba lu terjemahin tuh pada. Nah, ini bahasa Aceh. Apa bahasa Jawa kuno nih? Coba ada yang bisa terjemahin gak? Komen di bawah. Nah, ini gue tahu Jepang nih. Nah, lu terjemahin dah tuh yang bisa bahasa Jepang. Nih artinya apa? Kevin Anggara, Anda di mana? Terjemahkan. Buktikan Anda les Jepang tidak sia-sia. Ntar, Arab gundul. Gue coba baca ya. Kalau salah koreksi ya. Narwanai barahyat inar bina wakafaular. Betul gak? Gua sedikit pernah belajar Arab gundul soalnya, tapi kayaknya salah sih. Udah lama gak dilatih. Jakarta 30 September 2020. Diketik pakai mesin ketik nenek. Halo Mas Edo dan teman-teman, perkenalkan saya Farhan. Gue ini anak sekolah yang lulus di tahun yang kurang beruntung karena pas lulus mau lamar kerja tapi malah. Kalau ada lowongan bolehlah kasih tahu gue. Bosan tahu di rumah kerjanya cuma menghabiskan lauk sama nasi doang. Maaf bang, gue malah minta lowongan sama lu, tapi kalau ada alhamdulillah. Ayo, siapa yang punya lowongan? Bang, gue bingung mau ngetik apaan. Aduh, ini tintanya udah pada hilang. Ini sebagai tester gue mainin mesin ketik nenek gue. Beneran kan? Dia tuh mainin mesin ketik ini mesin ketik beneran nih. Kalau kalian belum pernah nih, mungkin kalian masa kecilnya tidak pernah ketemu mesin ketik kayak gini nih. Karena gue dulu sempat mengenal mesin ketik kayak gini nih tulisannya. Ini tintanya pada hilang-hilang nih. Bacanya kayak beneran berasa gue pindah ke masa lalu. Saya masih pemula, iseng-iseng gabut bikin surat biar kayak zaman dahulu. Tinta pada hilang. Gak tahu mau kirim ke siapa, gue kirim ke lu aja. Seru. Maaf, gue gak bisa ngasih duit karena gue miskin. Ya elah, kagak ngapa. Bentar, tadi kayaknya ada sesuatu dia kasih ke gue. Kasih 1000 gue. Lumayan lah.
Buat buka tutupan. Iya, iya lumayan buat ini apa bayar parkir. Itu pun kurang 1.000. Maaf, gue nggak bisa kasih lu gambar, gue nggak bisa gambar, gue nggak nulis, gue nggak nulis surat pakai pulpen karena tulisan gue kayak anak SD kelas 1. Ya, pakai mesin tik adalah ide yang bagus. Kita jadi kayak bernostalgia lah, kayak kembali ke masa lalu lah, keren. Bang Eno, gue mau pamer sama lu, garis gue udah 2, tolong beritahu kaum mungu sama junior jangan banyak gaya sama senior. Hey, nggak gitu dong, ini bukan sekolahan. Ini gue ceritanya ngetik cepet tapi susah banget kayak keyboard Razer. Mungkin yang ngetik naskah proklamasi juga gini rasanya. Iya, mesin ketik emang sesakit itu mesinnya. Tak, lu lemes nggak cetak gitu. Udah ngetiknya capek gue. Tolong sampaikan salam ya bang. Tolong promote IG gue juga di mampus lu, IG lu apa nggak kebaca nih. Ada yang bisa di code ini. IG-nya apa nih? T, abis itu ada huruf nyampur underscore something nih. Au tuh. Lu cari sendiri dah. Jakarta 30 September 2020. Selesai. Thank you. Gua kagum sama ide lu. Gue suka yang kayak gini-gini nih. Dimana kita tiba-tiba jadi kayak pakai kirim telegram ke masa lalu. Seru-seruan. Bahkan gue sampai niatin gue juga pakai baju-baju kayak gini biar kerasa keren ya. Kenapa ngirim kabel data? Kenapa ngasih kabel data? Ya udahlah, thank you. Dikasih kabel data dong. Lu kalau koin-koin zaman dahulu atau apa ngepas gitu, kenapa tiba-tiba lompat dari kabel data ente? Jadi tidak seru dong. Saya jadi buka baju dong. Jadi kembali ke masa sekarang dong. Ada color correction-nya balik dah. Udah dikasih kabel data. Kita udah kembali ke masa sekarang ya. Kalau kalian tahu ya, gue orang yang suka ini ya apa, belajar sejarah. Jadi gue suka kayak bikin apa ya, reenactment atau bahasa kasarnya cosplay zaman-zaman dahulu lah. Thumbs up buat idenya, thumbs up buat kreativitasnya. Gue demen, gue bener-bener berasa jadi dari masa lalu tadi ya. Dan gue pengen lu pada sering-sering bikin yang kayak gini, yang menarik, yang bikin kita jadi kayak bisa bermain di dalamnya. Thank you, Pupus. Sangat menarik, sangat suka gue konsepnya. Ide lu luar biasa, sangat luar biasa. Gue sangat apresiasi. Gue suka banget. Gue cinta banget sama kreativitas lu, keisengan lu pakai mesin tik. Jaga mesin tik itu. Suatu hari akan sangat-sangat jadi hal yang unik dan bermanfaat. Mungkin buat konten atau buat iseng-isengan lu. Tapi keren, gue suka sama ide lu memanfaatkan mesin tik itu dan kirim ke gue. Dengan bahkan lu pakai bahasa yang sangat jadul untuk ngobrol sama gue. Dan akhirnya ya kita bisa roleplay sedikit lah tadi ya. Untuk masalah hidup anda ya, pekerjaan gimana ya? Gue juga gak tahu bagaimana menjawabnya. Karena gue sendiri sedang tidak membuka lapangan pekerjaan. Tapi lu mesti kreatif sih. Yang kayak gini tuh makin menuntut ya. Kelar pun jelas dari dulu ya, sebelum juga udah ada yang namanya mesti putar otak lah untuk survive, untuk bisa ngakalin untuk atau bikin pekerjaan sendiri. Gue aja sekarang udah gak milih-milih untuk pekerjaan apapun gue ambil. Gue pengen survive. Gue agak egois dengan tidak terlalu mikirin bagaimana image dan lain-lain. Pokoknya sekarang gimana caranya dapat duit dulu. Kita nggak tahu ke depannya masih bisa bertahan kayak gini apa enggak. Jadi do what you can, your best. It's the right time to think about what's your dream, but the most important thing is how to survive. Kurang objektif, survive. So ya, itu surat kalian untuk episode kali ini. Seru, gue suka, kreatif. Kalau kalian mau kirim-kirim surat buat gue ya, dengan konsep-konsep yang seru kayak gitu, gak usah harus kirim hadiah, semuanya yang seru-seru kayak gitu juga boleh. Alamatnya di description box di bawah, kalian cek aja. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, share video ini ke berbagai macam tongkrongan kalian mungkin, atau mungkin tongkrongan sejarah kalian. Mungkin kita bikin klub surat menyurat yang pakai mesin tik, who knows. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media. Dan untuk kita semua, gue tunggu surat-surat kalian. Stay clean and apa?